Berakhirnya arc dari God Valley, dan apakah akhirnya terkonfirmasi juga nih dari cover majalah terbaru kalau Bagi adalah anak dari Rox di CB. Dan tentu saja untuk Rox ini langsung saja mahkotamu lah sendiri King, karena karakter yang sangat gila sekali. Nah, Garden Channel sini kali ini kita akan mereview kembali nih seperti biasa One Piece untuk chapter terbaru di 1166, dimana ini menjadi salah satu chapter yang cukup wadidaw karena sepertinya video ini pun akan cukup panjang. Yang aduh, ini editor semangat untuk ngeditnya. Yang hal ini pun didapat karena kita minggu lalu One Piece libur. Jadi oke lah, sekarang kita bahas untuk chapter yang rilisnya sangat mantap juga. Dan seperti biasa, karena ini review di channel Filmi, maka kita akan membahasnya secara dalam dan sangat lengkap. Maka pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Tapi sebelum masuk ke pembahasan review, lagi-lagi mau promo dikit lah untuk buat kalian juga yang ingin join membership Filmi. Sekarang turun harganya cuma goceng ceng alias Rp5.000 dong. Yang bahkan bukankah sekarang ST manis saja banyak yang sekarang sudah di atas Rp5.000. Nanti kalau kalian join, di sebelah nama kalian akan ada badges berry seperti ini yang makin lama kalian join makin berubah juga untuk si warna dari badgesnya, yang akan terlihat makin eksklusif lah kalian dibandingkan sama yang lain. Serta kalian juga bisa mendapatkan stiker dan emoji lucu ini yang bisa kalian pakai untuk misu sana lah di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang pengen join, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan ini juga cukup aneh sih buat kalian pengguna iOS atau mungkin iPhone, di mana tombol join tidak muncul dan kalian bisa langsung gunakan barcode di atasnya, atau bahkan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk join membership. Lagi-lagi cuma goceng dapatkan hal-hal seperti tadi. Nah, thank you para players. Sekarang kita kembali untuk pembahasan ke chapternya. Nah, kita akan mulai chapter ini dari cover majalah terlebih dahulu ya, karena ini sangat-sangat menarik sekali seperti yang tadi kita spill dikit di bagian awal. Di mana di sini kita mendapatkan para Dabes nih yang muncul menjadi majalah dari Weekly Shonen Jump. Terlihat untuk Luffy tentu saja lah karena dia karakter utama di serial One Piece ini. Tetapi kita juga mendapatkan trio di luar biasa, yaitu Roger, Garp, dan tentu saja yang paling penting adalah Rox akhirnya muncul di sini. Di mana bagian yang paling penting yang kita dapatkan dari Rox adalah akhirnya kita mendapatkan warna official nih, terutama untuk rambut Rox itu berwarna apa. Ya benar, di sini warnanya berarti warna putih dan biru tua ya, bukan hitam putih seperti yang kita lihat di versi manganya. Mungkin akan jadi pertanyaan adalah kenapa warna rambut Peach bisa berwarna hitam, karena bukankah ibunya Eris pun berwarna putih di manganya, yang berarti kasarnya dia memiliki warna rambut, dan untuk Rox sendiri tidak ada yang berwarna hitamnya. Yang apakah Teach benar-benar anak kandungnya, atau malah ada anak lain yang lebih anak kandung dari Rox ini? Dimana jangan lupa warna yang menarik dari rambut Rox ini adalah yaitu warna birunya, yang bukankah warna birunya cukup mirip dengan siapa? Ya benar sih, selain Nefertari, dia juga mirip dengan karakter alias Our Lord kita, yaitu Bagi. Yang apakah ternyata namanya bukan Bagi biasa melainkan Devi di Bagi, yang kira-kira menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Next kita masuk ke Color Split ya, dimana menarik sekali di sini diperlihatkan topi jerami Pri Alabasta yang sampai chopper doang bersama tim Wano Kuni, di mana ada Yamato, Tama, dan Shinobu yang sedang makan ubi nih di sakura oren yang kayak gini, yang sebenarnya ini sangat pas banget dengan momen di Jepang sekarang yang sedang autumn, dan berarti lagi banyak-banyaknya nih sakura atau pohon-pohon yang berwarna oren yang sangat indah sekali. Yang jangan lupa juga ya, Wano Kuni itu adalah representasi dari Jepang sana, yang selalu suka sih tiap ngeliat Color Split kayak gini, karena pakaian karakternya itu bisa menjadi inspirasi untuk pakaian, karena pakaian yang Oda gambar itu selalu visioner, yang tidak cuma pakaiannya itu doang dari awal karakter sampai nanti tamat, tapi untuk One Piece sangat-sangat beragam sekali. Ya itulah kelebihan One Piece menurut saya pribadi, yang biar kita enggak bosan lah ngeliat karakter bajunya itu doang. Nah, dimana chapter 1166 ini berjudul New Tales atau Dongeng yang Baru, dan chapter sendiri pun dimulai langsung nih lanjutan dari sebelumnya pasca Rox menerima serangan gabungan dari Roger dan Garp, yang benar saja Rox berhasil dihentikan. Yang kedua orang ini pula, Roger dan juga Garp, mereka dalam keadaan tidak sadar karena ya seperti yang mereka katakan sebelumnya, mereka all out untuk mengeluarkan semua tenaganya di serangan terakhir lalu. Dan yang menarik adalah di sini Rox dia kembali ke wujud normalnya lagi, yang berarti
bukan menjadi sosok immortal yang regen dan segala macamnya, tetapi di sini dia terlihat menjadi wujud normal tanpa sayap, tanpa tanduk apapun, dan bahkan gigi taringnya pun menjadi tidak ada. Ukurannya pun kembali ke ukuran dia yang normalnya. Yang apakah hak yang sangat-sangat kuat sekali pada akhirnya bisa menetralkan Indomie reversi yang dilakukan oleh Imo. Makanya di sini Rock sendiri cukup kebingungan kan pasca dia terkena serangan kedua orang tersebut, apakah mereka berhasil menghilangkan kutukannya? Yang benar-benar definisi top banget Rock di sini, karena di sini pun dia berkata, "Ayolah tetap hidup, pulau ini akan." Dan sebelum dia melanjutkan kata-kata tersebut, muncullah 3 God Snake yang sebelumnya juga kita lihat di God Valley ini, yaitu ada Garling, Somers, dan juga Mafley. Yang berarti di saat Imu dan Saturn mereka sudah pada cabut nih pasca Rox akhirnya mengamuk di pulau God Valley, yang ternyata beberapa God Snake masih tinggal di daerah God Valley ini, yang entah nih apa yang dilakukan oleh Garling dan yang lainnya, karena di sini pada akhirnya mereka muncul langsung. Di sini pun Rox yang masih terkapar dan sudah tidak bisa bergerak hanya bisa berkata dalam pikirannya, "Sialan, terlambat. Roger, Garp, kaburlah. Kalian tidak boleh mati di sini." Oh iya, ada satu hal yang ingin aku katakan. Terima kasih sudah menghentikanku. Di sini kita tidak diperlihatkan panel apapun karena sepertinya Garling langsung menusuk Rox di tubuhnya pasca dia terkapar, yang berarti ya kemungkinan inilah matinya dari bajak laut Rox. Karena di sini kita langsung berpindah nih, di mana benar seperti prediksi kita sebelumnya, kalau pasca kata-kata Garp yang bilang mereka nggak akan selamat setelah mengeluarkan haki yang sangat kuat, yang ternyata benar saja mereka langsung ditolong oleh masing-masing Relic dan Gaban, karena bukankah sebelumnya pun kita melihat ya kedua orang ini mereka kembali ke pulau dan bukan naik ke kapalnya yaitu Oro Jackson. Namun mungkin satu yang bisa adalah kita nggak mendapatkan momen ketiga orang itu saling ngobrol satu sama lain, karena sebelumnya kita memprediksi ya apakah Rox nantinya akan berterima kasih secara langsung di mana keduanya dalam keadaan tidak bisa bergerak tetapi masih sadarkan diri. Ya di situ Rox akan berterima kasih karena sudah menghentikannya, dan dia pun akan memberikan sedikit informasi yang dia ketahui, ya mungkin kata-kata terakhirnya lah. Ya walaupun di sini pada akhirnya Rox memang berterima kasih walaupun tetapi dalam hati yang tidak bisa didengar oleh siapa-siapa. Tapi ya mau gimana, semuanya dalam keadaan babak blur pol, yang pada akhirnya udahlah berakhir di situ untuk kisah dari Rox yang luar biasa ini. Tapi dari kata-kata Rox sebelumnya, bukankah semakin terlihat ya kalau Rox sangat-sangat respect kedua orang ini. Dia bahkan tidak ingin mereka berdua mati karena berkata untuk kabur walaupun lagi-lagi tidak diucapkan. Yang mereka pun saling respect ya, karena alih-alih kabur, Roger dan Garp pun mereka malah berusaha menghentikan amukan dari Rox ini, yang bukan kabur seperti kru-krunya yang lain, dan bahkan Imo pun langsung meninggalkan mereka begitu saja. Yang definisi karakter Rox ini sangat-sangat mahkotamu ulas sendiri King itu benar-benar karena dia karakter yang sangat luar biasa, karena nanti di bagian akhir pun kita ada tambahan lagi untuk narasi dari Rox ini. Tetapi semuanya pada akhirnya harus tumbang di hadapan pemerintah dunia, di mana bahkan Kuma karakter yang di build up sangat baik pun pada akhirnya harus gagal ketika berhadapan dengan pemerintah dunia. Ya dimulai dari hidupnya sampai akhirnya pun yang kasar dipermainkan oleh sialan Saturn, dan sekarang Rox pun sama tetapi langsung dihadang oleh petingginya yaitu Imo ini sendiri, yang wah sangat sulit sekali memang untuk menghadang power dari pemerintah dunia ini. Di mana sini pun terlihat ya Relic membawa Roger dan Gaban membawa Garp, dan Garp pun bertanya bagaimana keadaan Rox. Di sini Gaban pun menjawab, "Kau mengkhawatirkan musuhmu." Di sini pun Garp menjawab lagi, "Aku juga adalah musuhmu." Yang benar sih, kan Garp adalah musuh dari Roger yang bahkan sering bertarung tetapi diselamatin juga oleh Gaban di sini. Roger yang udah sadar pun dia bertanya hal yang sama kepada Relic. "Relic, katakan padaku apa yang terjadi kepada Rox?" Dan Relic pun menjawab, "Dia terbunuh." Yang apakah berarti dari sini terkonfirmasi ya Rox sang legenda benar-benar mati oleh si sialan para God Snake yang memang last hit doang di ujung, yang mereka aduh tidak bisa melawannya dan cuma memberikan last hit doang atau nyampah doang dari para God Snake. Tapi bener kan seperti yang barusan kita katakan, di mana Roger dan Garp mereka sangat-sangat respect sekali kepada Rox, dan bahkan dia pun tahu kalau serangan terakhirnya harusnya Rox tidak langsung mati alias masih hidup. Makanya mereka memastikan hal tersebut, yang akhirnya terjawab oleh Relic kalau dia benar-benar sudah mati. Tapi ini sebenarnya sangat menarik dan mungkin menjadi miss yang seharusnya bisa Oda jawab juga. Karena kalau kita melihat panel awal dari chapter ini, di situ kita melihat ya posisi Roger, Garp, dan Rox yang dapat dikatakan kalau mereka ini dalam keadaan yang tidak terlalu jauh, dan karakter sebangsat para God Snake rasanya nggak mungkin kan ngebunuh Rox doang, tetapi ngebiarin Roger dan Garp yang dalam keadaan terkapar dibiarkan hidup begitu saja. Jadi kita masih nggak
nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi dan yang dilakukan oleh para Godsnack. Kenapa Roger dan Garp bisa ditolong oleh Rayleigh dan Gaban pada saat itu. Karena kita juga mendapatkan satu momen miss lain di mana ketika di Pulau Elbaf kita melihatkan bagaimana Gaban dan Somers yang seakan-akan mereka saling mengenal, yang apakah pertemuan mereka dulu ada di God Valley ini. Tapi kan bukankah sebelumnya kita melihat di God Valley yang menghajar Somers adalah Rayleigh dan bukan Gaban? Jadi apakah pertemuan kedua orang ini terjadi ketika Somers sedang membunuh Rox yang kita lihat di awal panel dari chapter ini, dan mereka pun sempat bertarung untuk menyelamatkan kaptennya Roger dan juga Garp ini, tetapi ya lagi-lagi ala-ala Oda Sensei lah, semuanya dibikin menjadi off screen agar lebih dramatis untuk kematian Rox ini karena langsung di skip ke bagian semuanya selamat untuk Roger dan Garp juga. Ya untuk yang kita masih nggak tahu tapi menurut kalian gimana, coba tuliskan di kolom komentar. Lanjut, di sini pun terlihat tahu-tahu pulau benar-benar tenggelam. Yang aneh sih, kok bisa ya pulau langsung tenggelam gitu saja? Apakah karena dua tebing yang menjadi fondasi dari Pulau God Valley hancur, makanya fondasi bawahnya sudah tidak bisa menahan yang akhirnya tenggelam begitu saja? Karena tentu saja pada saat itu belum ada yang namanya Mother Flame karena itu masih baru diciptakan oleh Vegapunk nanti. Di sini narator pun dia berkata, kejadian ini tidak meninggalkan jejak apapun dalam sejarah. Hancurnya pulau pun akhirnya ditelan oleh ombak dan tertutupi oleh kabut. Persis seperti tirai yang tertutup dari sebuah aksi yang luar biasa. Itulah kisah dari insiden God Valley. Keheningan dari insiden tersebut hanya bertahan sementara sebelum petir besar muncul dan membelah langit. Dan dari situ tirai terbuka lagi untuk sebuah kisah baru yang masih belum diketahui. Yang gokil sih, saya selalu suka dengan kata-kata narator karena sangat puitis sekali untuk setiap kata-kata yang dia ucapkan. Namun mungkin satu yang mencurigakan, apa penyebab petir muncul dari langit yang terbelah, dimana untuk langit terbelah sepertinya ini pasca clash di antara Rox, Roger, dan Garp yang terjadi di tengah pulau God Valley sebelumnya. Cuma petir dari mana kita masih tidak tahu. Serta di momen ini pula kita melihat ya semua karakter-karakter yang nanti berperan besar di masa depan, dimana Garp dan Roger yang sudah dalam keadaan diperban dan diselamatkan, yang sepertinya Garp udah berada di kapal angkatan laut yang entah nih apakah Gaban lompat ke kapalnya dan memberikan Garp untuk diobati yang akhirnya dia pergi lagi ke kapal Oro Jackson, karena bukankah baik dan luar biasa sekali Gaban ini. Lalu juga di sini kita melihat ada Newgate, Big Mom, Kaido yang berada di mode naga, yang bahkan Dragon pun masih ada di kapal masih memegang pistol, Sains kecil pula yang berada di kota Harta Karun sedang tertidur, dan Kuma yang pingsan nih sepertinya kecapean bersama Ginny dan Eva pasca banyak membebaskan para budak-budak ke pulaunya yaitu di Sorbet Kingdom. Serta Twitch juga yang masih dalam pelukan ibunya Eris, yang jangan lupa juga ya kedua orang ini kemungkinan besar dilempar ke Sorbet Kingdom juga. Yang bukankah ini menjadi orang-orang luar biasa yang nantinya akan menjadi Echo atau Gema yang menjadi judul dari chapter lalu, di mana mereka adalah orang-orang yang membawa kasarnya pesan God Valley untuk dunia. Nah, panel pun langsung berpindah nih ke kapal Oro Jackson Roger, di mana seluruh kru pada nggak sabar untuk menunggu Roger bangun hanya untuk membuka harta karun. Dan tepat ketika Roger bangun, dia berkata, maaf sudah membuat kalian khawatir guys. Dan krunya pun dengan santai berkata, iya, tapi yang penting sekarang kita akan membuka kotak harta karun. Yang aduh, mereka pada nggak peduli dengan Roger karena fokus untuk membuka harta karun yang ada doang. Makanya di sini pun Roger berkata, hei, apa kalian tidak ada yang peduli kepada kapten kalian? Dan krunya pun berkata, Shaki berhasil sehat dan selamat dan kita mendapat banyak harta karun. Yang bisa-bisanya di sini kita melihat Shaki bareng Rayleigh yang dirangkul, yang aduh ini sialan emang Rayleigh ini. Yang jangan lupa juga ya sebelumnya Gloriosa ikut ke kapal Roger karena dia terlihat di sini yang sepertinya berada di dalam bersama Roger ketika sakit dengan dokter kapalnya. Dan tepat pada saat itu mereka mendengar suara tangisan bayi yang semuanya pun bingung. Langsung mereka melihat ke arah kotak harta karun dan boom, tentu saja inilah dia bayi Shanks yang sudah kita ketahui. Tapi sebenarnya satu yang paling menarik dari halaman ini adalah Oda sebelumnya pernah menggambar hal yang persis sama, alias waktu dulu masih bentukan sketsa seperti yang kita lihat panel jadinya seperti ini. Ya mungkin untuk gambaran sketsanya bisa kalian lihat seperti ini, yang bukan gak sangat persis kayak dengan apa yang kita lihat di halaman saat ini. Yang sketsa ini pun sudah ada gambar sejak lama ya, kurang lebih kemungkinan sekitar tahun 2022 ketika perilisan dari movie Red lalu. Yang dipikir-pikir udah cukup lama juga ya, One Piece movie belum rilis terakhir 2022 untuk movie Red. Yang kira-kira nextnya movie apa lagi ya? Kalau udah mau 4 tahun udah mau masuk 2026 kita belum mendapatkan info terkait movie dari One Piece lagi.
Nah, di mana di sini pun kita berpindah lagi nih melihat keadaan dunia. Dikatakan berita terkait ratanya bajak laut Rocks tersebar ke seluruh dunia dan sesuai prediksi, berita pasti ditutupi dan hanya satu aspek yang menjadi highlight utama dalam berita tersebut, yaitu aksi kepahlawanan dari Vice Admiral Garp. Yang tentu saja berita tersebut pun kurang lebih persis seperti kematian Shirohige. Semua rakyat biasa pasti senang dengan matinya seorang bajak laut luar biasa, yaitu Rocks, dan ada juga yang berkata, aku tahu Vice Admiral Garp adalah yang terkuat. Dia adalah seorang pahlawan. Dan buat kayak yang lupa juga, di mana Garp mendapatkan julukan Hero of the Marine atau pahlawan angkatan laut adalah dari insiden ini. Dan tentu saja berita ini dibaca langsung oleh Garp yang dia pun kesal nih malah merobek artikel tersebut pasca bangun dari lukanya. Garp berkata, aku nggak sabar untuk menghajar si Morgan sialan itu. Sengoku pun datang dan berkata, tenang Garp, dia hanya menulis itu karena sudah pasti pemerintah lah yang membayar semua hal ini. Dia pun melanjutkan, pemerintah dan angkatan laut adalah organisasi yang sangat besar. Jika kau menghitung anggotanya dengan para petarung di tiap-tiap negara, maka kurang lebih mencapai 10 juta pasukan di seluruh dunia. Mustahil untuk menghitung perbuatan dari masing-masing orang tersebut. Jadi jika orang-orang di atas melakukan hal seperti itu kepadaku, maka aku akan pura-pura tidak melihat saja. Dimana Garp cukup kesal mendengar kata-kata Sengoku sambil berkata, lagi-lagi kau seperti itu. Benar kan? Seperti apa yang aku bilang, kau hanyalah orang yang gila promosi atau jabatan saja. Dasar bodoh. Dan Sengoku pun menjawab, diam, apa yang bisa kau lakukan? Ngebacot dari bawah tebing. Dimana lucu banget keduanya saling bertarung yang persis banget lah seperti Zoro dan Sanji di bajak laut topi jerami. Garp pun menjawab lagi, jika kau ikut membusuk dan menjadi korup, akulah orang pertama yang akan membunuhmu. Sengoku menjawab, nah gitu dong, aku rasa itu adalah tugas teman yang sebenarnya. Dimana di sini Sengoku terlihat sambil tersenyum, yang ternyata level pertemanan mereka sudah sangat tinggi sekali, bukan teman biasa yang berarti sudah menjadi partner yang bersama sejak dahulu. Buat yang bingung nih, apa berarti Sengoku nggak peduli cuma gila jabatan doang atau enggak? Bukan kayak gitu ya. Mungkin buat yang cuma baca sekilas-sekilas bisa langsung membuat kesimpulan seperti itu. Seperti pas kamu melihat video pendek langsung memutuskan, wah ini orangnya seperti itu, langsung ngejudge. Karena lagi-lagi kita perlu paham dan melihat konteks jelasnya seperti apa. Sama seperti case dari Sengoku ini, dia pun bilang, apa gunanya kau ngebacot dari bawah? Dimana kurang lebih maksud dari Sengoku adalah, intinya lo harus punya jabatan dan pengaruh dulu lah kalau suaramu ingin didengar. Makanya Sengoku mengincar posisi tertinggi, bukan hanya admiral, bahkan nantinya dia menjadi fleet admiral karena dia tahu banyak sekali pejabat-pejabat yang korup. Makanya dia ingin menjadi puncak tertinggi untuk kasarnya menumbangkan orang-orang seperti itu. Yang bukankah pejabat korup itu juga banyak kita lihat di dunia kita ini. Makanya pasca dia ngomong seperti itu, dia pun pada akhirnya nanya lagi kepada Garp, jadi kau tidak keluarkan dari angkatan laut? Dan jawaban Garp persis sama ketika kepada Roger juga, bodoh, masih ada banyak hal di dasar jurang yang butuh diselamatkan. Yang bukankah nyambung juga dengan kata-kata Sengoku sebelumnya ketika dia menyindir terkait jabatan. Jadi kalau dilihat ya, kedua orang ini tipe idealis tetapi ke arah yang lebih baik. Di mana Garp hanya fokus untuk menjadi pelindung karena tahu nih bangsatnya pemerintah dunia seperti apa, dan Sengoku pun paham akan hal tersebut, dan karena dia paham nggak mungkin bisa dilawan dengan brute force alias modal nekat doang. Makanya dia membutuhkan pangkat tinggi untuk mengubah hal tersebut dari dalam. Yang saya pikir pun untuk Kong nih yang memiliki jabatan tertinggi karena dia adalah Commander in Chief kasar yang tertinggi satu tingkat di bawah Gorosei langsung, kemungkinan besar dia pun memiliki idealis yang sama seperti ya minimal Sengoku dan Garp juga lah. Karena bukankah sampai nantinya ketika Sengoku pensiun dan menjadi seorang inspektur pun, dia ini selalu memikirkan tentang kemartabatan dari angkatan laut. Karena bukankah pasca Cross Guild terbentuk, dia sangat khawatir sekali terhadap pasukan-pasukan dari angkatan laut ini. Yang harusnya gini nih, kalau ingin menjabat, karena dia sudah tahu why-nya atau alasan untuk menjadi angkatan laut, makanya dia benar-benar all out dalam penjabatan yang dia lakukan. Ya walaupun pada akhirnya masih sangat sulit untuk bisa mengubah dan menggapai pemerintah dunia ini. Dan sini pun kita berpindah lagi nih ke Pulau Elbaf, di mana terlihat Loki sambil marah dan menangis pasca tahu Rocks mati, sambil kita diperlihatkan beberapa flashback di antara kedua orang ini. Dan di sini pun Rocks merespon, kau lagi, aku tidak akan membiarkan kau naik kapalku. Sudah berapa kali aku bilang kepadamu, kau pikir aku ingin ada bocah di dalam
Kuruku. Yang bukankah hal-hal seperti ini pun sudah pernah kita lihat di flashbacknya dahulu ketika kita masih belum diperlihatkan bagaimana wujud dari Rock seperti apa. Yang bahkan di flashback tersebut Loki lagi-lagi dihajar oleh Rock karena sampai tertusuk pedang yang bahkan ditegur oleh Newgate karena apa kau harus begitu untuk melawan seorang bocah. Yang dulu karena kita masih belum tahu Rock seperti apa, kita melihatnya kalau Rock adalah karakter yang sangat kejam karena bocah pun sampai dibuat seperti itu. Dan ternyata Rock tidaklah sekejam yang kita dapatkan seperti yang pada akhirnya kita lihat di flashback God Valley dan juga ketika dia ngobrol dengan Loki di chapter ini. Dimana Rox yang tahu nih dia nggak bisa ke atas Sunworld, maka dia pun cukup lama diem di bar Ida yang memang berada di Underworld dan bahkan di pesisir pantai ya, untuk menjadi tempat pertemuan dari ya mungkin manusia dan para bajak laut di bar tersebut. Di situ Rox pun berkata, apa-apa nih orang yang ingin aku temui bahkan tidak memberiku waktu, tetapi bocah sial ini selalu menemaniku. Dan Loki pun berkata kepada Rox, "Hey Rox, aku pikir kau adalah Nika." Dimana Rox pun cukup bingung. Nika? Loki menjelaskan dia adalah pejuang kebebasan yang akan menghancurkan dunia sambil tertawa. Rox pun menjawab, "Menghancurkan? Aku hanya ingin menjadi raja dari dunia ini." Selain itu, jika ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, maka sudah pasti Harald adalah orangnya. Dengar Loki, di luar sana terdapat sekelompok perusak luar biasa yang bernama Galera sedang tertidur. Dan satu-satunya yang bisa membuat mereka kembali bergerak adalah ayahmu. Aku akan terus mengumpulkan para penjahat di dunia ini dan bayangkan jika aku dan ayahmu bergabung, siapa yang bisa menghentikan kami? Loki pun menjawab, "Wow, keren sekali. Lalu kenapa kau dan ayah belum beraliansi?" Di sini jawaban Rock sangat menarik karena dia menjawab, "Karena cinta, because of love." Yang apa maksud dari kata-katanya? Rox pun menambahkan lagi, "Tetapi aku akan selalu kembali dan kembali dan kembali lagi. Aku tidak peduli apakah butuh 100 atau 200 kali." Bukankah lagi-lagi dari sini karakter Rox semakin meningkat lagi stoknya karena wah, respect luar biasa untuk karakter Rox ini. Definisi karakter terbaik mungkin nih yang pernah Oda build up sepanjang cerita One Piece karena semua perbuatannya benar-benar menarik semua lah, nggak yang bangsat kayak anaknya yaitu Teach. Sampai saat terakhir pun dia bahkan respect kepada musuhnya yaitu Garp dan Roger, dan ternyata ke bocah Loki pun dia tidak asal ngomong tetapi bahkan bercerita hal yang sejujurnya bisa dibilang itu sangat baik. Yang di sini pun kita berpindah lagi nih ke suatu pulau di mana Harald sedang marah-marah ke raksasa lain yang sedang berada di sebuah negeri manusia dan mereka berbuat kerusakan. Di sini Harald benar-benar emosi karena perlakuan seperti para raksasa inilah yang pada akhirnya mencegah mereka semua untuk bisa hidup damai bersama ras lain. Karena mereka ini selalu menakuti orang lain, dan di sini pun Harald sampai ditegur nih karena orang tersebut pun yang dia tonjok sudah dalam keadaan tidak sadar. Ya tentu saja hal ini pasti Harald lakukan sekalian pelampiasan nih atas sahabatnya Rox. Karena di sini pun dia berkata, "Aku tidak ingin merusak citra Elbaf yang akan bergabung ke pemerintah dunia, dan itulah satu-satunya alasan aku tidak menolongnya. Aku mengkhianati sahabat terbaikku padahal dia sudah memohon padaku untuk membantunya, dan aku meninggalkan dia hanya untuk mati." Ya bener kan, walaupun mereka saling berteriak satu sama lain, saling bertaruh satu sama lain, tetapi keduanya saling respect yang sangat dalam satu sama lain. Tepat seperti kata-kata Rock sebelumnya kepada Loki anaknya, karena dia sangat-sangat mencintai, kasarnya mencintai dalam hal respect kepada Harald ini. Tapi ya bukankah begitulah seorang sahabat, dimana sahabat ini bukan orang yang ngasih tahu dengan nada biasa lah, tetapi mereka pasti bakal nada keras, bakal kasar, biar lagi-lagi kita sadar apa yang kita lakuin mungkin tidak benar-benar baik. Tapi ya pada akhirnya emang ya kita aja lah manusia memang bebel nggak sadar-sadar, yang bahkan di sini pun kita diperlihatkan kata-kata terakhir Rox kepada Harald yang wah ini pasti sakit banget sih untuk Harald untuk mengingatnya. "Aku merasa keberuntungan sudah tidak berada di pihakku lagi Harald, jadi bantulah aku." Ya benar, buat yang lupa, ini adalah kata-kata dari Rox kepada Harald ketika dia akan pergi ke God Valley, yang kasarnya di situ dia dihadang oleh Harald dalam perjalanannya. Dan di situ Rox sudah meminta bantuan kepada Harald tetapi tidak dilakukan oleh Harald ini. Di sini pun Harald melanjutkan, "Sekarang sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku tidak akan memaafkan siapapun raksasa yang berbuat kejahatan." Dan ya, perbuatan Harald itu malah menghancurkan bangunan-bangunan di tempat manusia tersebut. Dan seperti biasa juga berita pasti
sini malah akan menjelek-jelekan para raksasa ini karena dikatakan seorang raja raksasa kehilangan kontrol. Ya, bukankah bangsat sekali berita-berita itu? Dan di sini pun kita diperlihatkan ya penjara untuk angkatan laut, dan ya benar, ternyata Dragon di penjara pasca perlakuannya kepada atasan sebelumnya. Garp pun datang menghampirinya dan Dragon hanya bilang, "Ayah, aku akan keluar dari angkatan laut." Dimana Garp hanya menjawab, "Oke," dan Dragon pun menjadikan lagi, "Dan kau, aku membencimu." Dimana kata-kata yang digunakan oleh Dragon ini cukup dalam ya. Dia menggunakan kata despise yang ini lebih dalam dari benci, yang mungkin yang seakan-akan merendahkan, udah pokoknya rendah banget kata-katanya kepada ayahnya Garp. Dan di sini pun Garp hanya menjawab, "Oke," lagi, yang pasti dia sadar betul akan hal tersebut, sambil dia melemparkan kunci borgolnya kepada Dragon yang pasti untuk membebaskan anaknya ini. Dan di sini pasti kita paham bener ya apa alasan Dragon sangat membenci ayahnya, karena ya kasar ya, masa setelah melihat kebangsatan dari para angkatan laut yang melindungi hal-hal yang dibuat oleh sisian pemerintah dunia, yang bahkan membuat Dragon sangat jijik sekali ketika berada di God Valley, tetapi kenapa ayahnya masih mau di bawah pemerintah dunia dan menjadi angkatan laut? Tetapi bukankah kita juga tahu alasan Garp bukan karena pemerintah dunia sendiri, melainkan dia melihatnya dari konteks dan perspektif sebagai seorang angkatan laut. Ya, pada akhirnya inilah nanti yang akan membantu Dragon untuk membentuk freedom fighter dan sampai sekarang yaitu pasukan revolusioner. Next, di sini kita berpindah lagi ke Pulau Elbaf, di mana di sini Harald berkata kalau dia sudah teguh dengan pendiriannya dan berkata kepada tetua Jarul serta istrinya Ida kalau dia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Dan ini pula nih yang kita lihat dari kata-katanya kepada Loki dan Hajrudin. Di sini Harald berkata, "Hajrudin, Loki, kalian berdua adalah anak-anakku yang paling berharga. Aku ingin kalian bersama ketika aku tidak ada nanti. Dan lakukan apapun untuk mensupport negeri Elbaf." Dan dari sini Harald pun langsung pergi ke Marineford nih, markas besar dari Angkatan Laut. Di mana Angkatan Laut di sana pun berkata, "Maafkan aku King Harald, tetapi atasanku tidak membolehkanmu untuk mendarat di sini." Di sini Harald pun berteriak, "Petinggi Angkatan Laut, ketua pemerintah dunia, aku berharap kalian semua mendengarkanku." Dan saat itu Harald mencabut tanduknya tersebut di depan para Angkatan Laut. Dia pun sambil membungkuk dan berkata, "Izinkan aku untuk menebus dosa ribuan tahun. Aku minta maaf atas semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh ras raksasa kami. Anak-anak di Elbaf saat ini hidup tanpa melukai siapapun. Mereka hidup damai. Jadi suatu hari nanti aku berharap kita bisa berjalan bersebelahan. Aku melakukan semua ini sebagai komitmenku atas nama kedamaian. Aku akan melakukan apapun untuk menebus dosaku, bahkan itu pun jika menjadikan aku seorang budak." Yang wah, bukankah ini wadah banget, yang menjadi penutup chapter yang sangat-sangat dark sekali. Di mana chapter pun berakhir dengan kata-kata dari narator, "Apakah terdapat cahaya di ujung dari terowongan gelap ini?" Nah, kita masuk ke sesi analisis yang ini sepertinya cukup padat banget untuk pembahasannya, karena ya memang ini satu chapter yang sangat-sangat banyak sekali insight yang bisa kita bahas lebih dalam lagi, makanya bagian review pun sudah sangat panjang. Tapi di sini kita akan mulai dulu ya dari kata-kata Harald di bagian terakhir. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa nih buat kalian-kalian tapi nggak tahu juga nih para wibu apakah ada yang suka Taylor Swift atau enggak, seperti baju yang saya pakai ini. Dimana kebetulan baju yang saya pakai ini adalah Taylor Swift versi anime nih buat kalian yang suka, dimana belakangnya bahkan album atau mungkin lagu yang saya suka itu All Too Well. Kelihatan gak ya? Ya kurang lebih seperti itu buat kalian yang pingin, nanti akan saya simpan di tag produk. Ya mungkin kalau kalian para wibu nggak suka nggak apa-apa lah, bisa kalian kasih ke pacar kalian atau mungkin ke istri kalian yang ini, atau mungkin malah pada banyak ibu jomblo nih, coba tuliskan di kolom komentar. Ya mungkin buat kalian juga yang ingin cari tahu nih produk-produk apa seperti yang di belakang, lalu pakaian, lalu baju, kacamata dan jam ini yang saya pakai, juga bisa langsung cek tag produk yang ada di video ini seperti biasa. Nah oke, kita masuk ke bahasan analisis. Kita akan mulai dari kata-kata Harald tadi ya, yang kalau kalian lihat semuanya sama loh, impian semua karakter yang ada di serial One Piece ini. Karena di sini pun Harald berkata dia ingin raksasa bisa berjalan berdampingan dengan manusia. Yang bukankah hal ini pun sama seperti kata-kata para fishman yang ingin bisa jalan berdampingan dengan para manusia juga, apalagi ingin berada di puncak permukaan agar bisa melihat matahari secara langsung. Yang bahkan Big Mom pun dia memiliki impian yang sama, untuk Kaido pun sama walaupun konteksnya cukup berbeda ya, dimana Kaido dia menginginkan perang besar agar terjadinya kesetaraan di dunia ini. Ya intinya banyak sekali impian-impian karakter untuk menciptakan kedamaian, kesetaraan, which bagi saya pribadi itu adalah sesuatu yang
yang bisa dibilang cukup mustahil bisa kita dapatkan di dunia ini. Karena ya jangan lupa kesetaraan atau equality adalah hal yang tidak ada di dunia ini, mau One Piece ataupun kita dunia nyata. Ya tepatlah seperti kata-kata Shanks kepada Uta di movie Red. Namun tentu saja akan terdapat shifting yang perlu terjadi nih di serial kita yang sedang dibaca dengan judul One Piece ini. Yang bukankah judulnya sangat merepresentasikan apa yang seharusnya terjadi, yaitu agar semuanya menjadi satu padu, satu pieces One Piece agar semuanya bisa berjalan secara bersama-sama. Yang seharusnya impian dari karakter-karakter nanti pun akan berpusat di satu kata judul ini, yaitu One Piece. Ya bukankah pada akhirnya penyebab semuanya menjadi many pieces nih seperti yang kita lihat sekarang kemungkinan adalah ulah dari Emo yang menghilangkan persatuan dengan adanya rasis dan strata para bangsawan lain-lain agar mereka semua tetap bertarung satu sama lain, dan pada akhirnya kalau mereka bertarung satu sama lain mereka nggak akan punya waktu untuk mengurusi pemerintah dunia ini. Yang bukankah cara super licik yang banyak dilakukan oleh pemerintah dan penguasa-penguasa di sebuah negeri yang ada, yang kayak negeri apa tuh kayak gitu. Namun yang baik lagi, bahasan-bahasan sangat lengkap terkait apa itu One Piece dan banyak sekali opsi ending dari One Piece pernah saya bahas di satu video super panjang. Di video ini bisa nanti kalian tonton playlist dari Mega Teorinya. Next kita bahas ke perbuatan dari Harald yang jujur sih saya sangat kecewa sekali dengan satu karakter ini. Setelah pada akhirnya dia penuh keraguan-raguan dari impiannya dan membantu sahabatnya yaitu Rocks, pada akhirnya dia menyerah dan bahkan membuat dirinya rela merendahkan untuk menjadi budak jika itu diperlukan. Wajar saja semua orang pada akhirnya menertawakan Harald ini, ya terutama Rocks lah yang bilang kalau Harald ini sangatlah naif karena ya memang kalau ngarep apa mau bareng dengan pemerintah dunia, padahal dari dulu mereka selalu didiskriminasi dan bahkan membuat berbagai alasan agar mereka tidak bisa bersama. Intinya sejarah panjang sudah selalu terjadi menyudutkan para ras raksasa dan bahkan Imo pun dia kasarnya menertawakan Harald karena memanfaatkan nih kepolosan dan kenaifan Harald untuk dapat dia kontrol. Karena bukankah pada akhirnya hal-hal yang dilakukan dengan penuh keraguan-raguan alias tidak pasti juga akan menghasilkan hasil yang tidak pasti atau bahkan cenderung malah buruk. Tahu bukankah nyawa nggak akan kembali lagi guys, dimana nyawa sahabatnya melayang tanpa Harald berhasil melakukan apapun yang dia inginkan. Rocks sudah baik nih sabar menawarkan semua hal tersebut sampai titik terakhirnya masih ditolak juga karena kenaifan dari King Harald ini. Yang kita juga tahu ya pada akhirnya perbuatan Harald ini nggak berdampak banyak karena ya nantinya dia akan mati, Elbaf juga belum bergabung. Ya kalau teori sih kemungkinan alih-alih menjadi budak kemungkinan besar Harald nantinya bakal Imo manfaatkan untuk menjadi kemampuan dari God Snake saja. Maka nanti kemungkinan besar Harald pun pernah bertemu Shanks di Mary Joyce yang kemungkinan besar ketika Shanks juga sempat menjadi God Snake pada saat itu. Makanya bukankah nantinya Loki anaknya pada akhirnya direkrut juga untuk menjadi seorang God Snake walaupun tentu saja dia menolaknya dengan keras. Ya lagi-lagi itulah sulitnya melawan pemerintah dunia One Piece, dimana saya sendiri sebenarnya udah nyiapin satu video teori yang apakah mungkin kalau para Yonko bergabung mereka bisa mengalahkan kemampuan tempur dari pemerintah dunia ini. Ya lagi-lagi untuk videonya ditunggu saja ya, makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tapi sebenarnya sesuai prinsip saya sendiri tidak ada hal yang sia-sia terjadi di dunia ini. Semua hal pasti akan ada dampaknya mau cepat ataupun lambat laun. Dengan berakhirnya insiden God Valley dan mau pemerintah dunia menutupi sedalam apapun sampai nggak ada berita yang muncul keluar ya tentang selain berita Garp aja lah yang dia menjadi seorang pahlawan, karena bukankah tidak ada sesuatu hal yang dapat menghilang secara sempurna 100%. Karena bukankah memang nggak ada juga sesuatu hal yang benar-benar 100% atau bahkan 0%. Karena pasti terdapat gema yang dirasakan di masa depan, lagi-lagi tepat seperti judul chapter lalu, sama aja seperti di dunia kita nih. Bukankah banyak perbuatan buruk ya seperti perselingkuhan atau bahkan case-case pembunuhan yang memang membutuhkan waktu lama untuk tuntas, tetapi ujung-ujungnya dapat ketahuan juga, dapat terungkap juga. Ibaratnya mau hal baik atau hal buruk pasti akan ada kasarnya ganjarannya yang didapatkan. Intinya itu pun mau kita dalam keadaan sadar atau nggak sadar, yang baik lagi Tuhan itu maha adil. Jadi kita jangan pernah ragu akan hal tersebut, karena bahkan di case God Valley di One Piece pun kita mendapatkan hal
tersebut secara kontan, alias kita para pembaca bisa melihatnya dari perspektif yang lebih jelas. Di mana hal ini ditutupi oleh pemerintah dunia pada akhirnya menjadi gema besar dari karakter nih yang siap melawan pemerintah dunia, seperti para Yonko yang kasarnya tertinggal dari insiden tersebut menjadi mereka penguasa-penguasa di lautan nanti, terutama satu karakter yang sangat-sangat terdampak, yaitu anak dari Garp alias Monkey di Dragon. Di mana Dragon sendiri adalah dampak langsung nih dari kebobrokan birokrasi yang pada akhirnya Dragon nantinya membentuk pasukan revolusioner, dan pasukan inilah satu-satunya orang atau organisasi yang berani menembus jantung langsung dari pemerintah dunia, alias targetnya bukanlah angkatan laut, bukanlah pemerintah dunia langsung, tetapi langsung tertingginya para Tenryubito, Godsnack, Gorosei semuanya, alias mereka-mereka yang tinggal di puncak dan bukan pemerintah dunia, raja-raja biasa saja. Yang bukankah kasarnya itu adalah dampak buruk dari perbuatan sialan pemerintah dunia di masa lalu. Yang bukankah perbuatan baik pun sudah Dragon lakukan dan bisa dibilang sudah mendapatkan ganjarannya, di mana dia menyelamatkan Shanks baik ketika di God Valley. Nantinya anaknya lah alias Shanks lah yang menyelamatkan Luffy tanpa Dragon sadari pada saat itu. Jadi baik lagi, teruslah berbuat baik karena kita nggak tahu nih kapan hal tersebut akan terbalas. Yang anjay ini seperti biasa kita malah nyambung ke dakwah Nomi alias udah kayak Ustadz Naruto. Dan terakhir nih, mungkin di sini poin menarik yang cukup kelewatan tadi ketika membahas bagian review adalah Rox yang sepertinya dia nggak tahu ya siapa itu Nika, yang hal ini pun cukup wajar karena seharusnya dia melihat perspektif Devi doang, dan untuk Nika kemungkinan besar lebih ke arah perspektif dari Elbaf. Yang makanya disitu pun Rox berkatakan kalau fokus dia bukanlah untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk kasarnya memerintah dunia atau rule dunia ini. Makanya dia ingin menjadi King of the World, yang lagi-lagi jika nyambung dengan kata-kata Rox sebelumnya kalau Davy Jones pernah menjadi raja dari dunia ini. Dan Rox ingin pula melakukan hal tersebut. Dia tidak ingin menghancurkan dunia, tidak ingin apapun, dia hanya ingin kasar yang memerintah dunia, yang mungkin dia pun sadar kalau pemerintah sekarang sudah sangat-sangat korup sekali. Makanya dari sini semakin terkonfirmasi ya kalau Nika plus Davy kemungkinan besar akan menjadi duo yang dapat mengubah dunia. Yang apakah ini berarti Luffy dan Teach benar-benar akan menjadi duo yang harus beraliansi untuk mengalahkan Imo, atau ternyata Davy-nya bukanlah Teach karena dia berambut hitam yang cukup aneh? Apakah Davy-nya ini adalah Davy di Buggy, yang apakah benar Buggy akan menjadi King of the World seperti yang dia katakan? Yang wah, ini our lord kita sangat tidak terduga. Nah jadi oke lah, itu aja untuk video panjang dari review ini yang aduh ini saya juga capek bacanya, pasti editor juga sangat capek ngeditnya. Semangat bang. Tapi ya wajar lah, ini bisa menjadi salah satu one of the best chapter di serial One Piece, terutama penutupan dari insiden God Valley yang sudah kita tunggu-tunggu ya kurang lebih dari tahun 2019 lah, kurang lebih ya 5-6 tahunan. Akhirnya beres juga insiden God Valley yang Oda tunda berkali-kali untuk membahas ini sampai di Pulau Elbaf. Intinya kurang lebih dari chapter 957 ketika awal pertama kali disinggung sampai sekarang 1166 akhirnya tuntas dan kita mengetahui insiden God Valley ini. Tapi buat kalian berapa coba nilai untuk insiden God Valley? Tuliskan di kolom komentar. Karena untuk nilai chapter ini seperti biasa pasti langsung saya kasih nilai 10 jebret lah. Untuk karakter Rox yang definisi mahkotamu lah sendiri King, sangat luar biasa build up dari karakter Rox. Yang untuk chapter-chapter depan seharusnya kita akan kembali fokus ke awal dari flashback ini dimulai, yaitu flashback dari Harald yang nantinya berujung ke cerita Loki tentang insiden 14 tahun yang lalu. Ya kurang lebih seharusnya 2-3 chapter cukup lah ya untuk membereskan flashback ini. Tapi nggak tahu nih kalau ada hal unik lagi yang akan Oda tampilkan kepada kita. Tapi penasaran deh apa ya kata-kata narator terkait hari ditentukan pasca Harald melawan Rox dahulu ketika di Pulau Elbaf. Karena toh bukankah Harald sendiri pada akhirnya tidak pergi ke God Valley? Yang ini kira-kira apa maksud dari kata-katanya, karena toh bukankah Rox sudah mati juga saat ini? Tapi oke lah, itu aja untuk video kali ini. Yang lagi-lagi jangan lupa untuk cek tag produk dan juga deskripsi, plus juga buat join membership dari channel Devil Nomi. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.